Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 105190147 dari Lokal Ilmu Pemerintahan 5E. Baiklah, video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Yang pertama, menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya, terdapat 3 pengertian konstitusi, yaitu A. Konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. B. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. C. Konstitusi yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu negara. Yang ketiga, menurut Jimli As-Siddiqi, konstitusi adalah undang-undang dasar yang dalam hierarki hukum memiliki kedudukan paling tinggi dan bersifat fundamental, sehingga peraturan-peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. A. Teori perubahan konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi atau undang-undang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. 2. Oleh rakyat melalui referendum. 3. Oleh sejumlah negara bagian khusus untuk negara serikat. 4. Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Yang kedua, menurut Ismail Sunni, proses perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena yang pertama, perubahan resmi, yang kedua, penafsiran hakim, yang ketiga, kebiasaan ketatanegaraan dan konveksi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pemangkasan anggaran tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19, khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Selain itu, anggaran juga dipakai untuk membayar klaim perawatan pasien COVID-19 yang melonjak pada saat adanya varian Delta dan termasuk juga untuk mendukung akselerasi vaksin. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu rakyat menengah ke bawah dengan memperluas bansos atau bantuan sosial. Dan saat terjadinya lonjakan varian Delta pun, pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi upaya bagi pekerja yang terkena dampak PPKM di berbagai daerah. Karena itu, pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola anggaran haruslah menggunakan anggaran tersebut dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Mengingat karena terjadinya krisis kesehatan yang telah menimbulkan dampak bagi sosial masyarakat serta kondisi perekonomian yang semakin memburuk. Salah satu contoh pelanggaran konstitusi yaitu tidak adanya jaminan hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan untuk berbicara. Kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat mengharuskan untuk diadakannya diseminasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak asasi manusia.
Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan agar pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat diterima di seluruh kalangan agar tidak ada kesemenang-menangan terhadap orang lain. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.